Kita beralih ke informasi lain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Sebelum sidang dimulai, Hasto tampak menyapa para anggota PDIP yang hadir, termasuk Jarod Saiful Hidayat hingga Ganjar Pranowo. Hasto diperiksa sebagai terdakwa atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam perkara dugaan suap, Hasto disebut menjadi pihak yang turut menyokong dana. Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu. Sementara dalam perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam sidang, Hasto membantah telah menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan berikut pernyataan Hasto. Bapak itu agenda persidangan yang lalu bahwa hari ini adalah mendengar keterangan saudara. Baik, memulai pertanyaan saya pada Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan. Terkait ini Bapak tahu nggak? Sama sekali tidak tahu, karena itu di-create antara Saiful Bahri dan Doni Tristekoma. Baik, sebelum saya lanjut, keterangan ahli, Bapak kan dituduh ya turut serta dan turut membantu. Pertanyaan saya, apa pernah Pak Hasto bersama-sama Saiful Bahri, Agustiani Tio, Wahyu Setiawan atau Harun Masiku ya merencanakan nih, kita kasih nih suap, kita kasih nih uang kepada Wahyu Setiawan supaya ya bisa ya, menuruti keinginan. Pernah nggak Pak? Tidak pernah, karena sebagai sekjen saya selalu melarang untuk tindak yang melawan hukum seperti suap. Itu kami jabarkan juga di dalam peraturan partai, dalam instruksi partai. Baik. Dan kemudian yang kedua, karena kedudukan hukum dari PD Perjuangan ketika memproses ini sangat kuat, didasarkan pada putusan MA dan fatwa MA, sehingga tidak pernah ada perintah itu. Baik. Pemirsa, sidang kasus korupsi impor gula Thomas Lembong kembali digelar hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Jawaban harus diminta pertanggungjawaban. Ya. Dua orang ahli hadir, yakni Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor BPK. Dalam persidangan pada 23 Juni lalu, BPKP menilai impor gula ini dilakukan melalui 28 surat persetujuan impor dan dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Kemenperin maupun rapat koordinasi terbatas sehingga impor gula kristal mentah tetap dilakukan. Namun Tom Lembong membantah hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP dengan alasan terdapat aspek kekeliruan. Selain itu, Tom juga mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas sebanyak 12 kali, tidak seperti yang dituduhkan oleh BPKP. Saya termasuk yang berpendapat bahwa kebijakan tidak bisa dipidana. Ya. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menjadwalkan pemeriksaan kedua kepada Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Jadwal pemanggilan kedua akan diumumkan usai tim penyidik mendalami keterangan Nadiem Makarim di pemeriksaan pertama. Nadiem diperiksa selama kurang lebih 12 jam atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, tim penyidik Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem masih diperlukan untuk mengungkap kasus. Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa. Ini kan baru kemarin ya diperiksa dan tentunya penyidik akan mempelajari dulu terkait dengan hasil keterangan yang sudah diberikan yang bersangkutan, dan tentu ya penyidik kalau melihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu kan masih perlu lagi digali. Ada pertanyaan-pertanyaan lain karena ini kan menyangkut masalah
pengadaan ini kan tidak sederhana ya, karena anggarannya cukup signifikan dan tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Nah, barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja ya akan menjadwal pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu Nadiem Makarim mengaku akan bersifat kooperatif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat dirinya. Nadiem meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan adil dan transparan. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi. Selain keterangan dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lainnya, terutama dari mantan staf Nadiem, Jaristan yang sudah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Jaristan. Dari Jakarta, Jessica Winata dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap 1.243 kasus narkoba sejak bulan Mei hingga Juni 2025 dengan barang bukti mencapai 321,5 kg. Dalam pengungkapan ini sebanyak 1.672 orang berhasil ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Selama kurun waktu Mei hingga Juni 2025, Direktorat Reserse Narkoba bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 1.243 kasus tindak pidana narkoba. Dalam temuan ini, Polda Metro Jaya juga merilis para tersangka dengan total mencapai 1.672 orang dan terancam hukuman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Kendati demikian, 60% dari jumlah itu dilakukan rehabilitasi. Atas keberhasilan pengungkapan ini, Polda Metro Jaya telah menyelamatkan sebanyak 767.279 jiwa dari bahaya narkoba. Secara nominal, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 53,51 miliar rupiah. Kami sampaikan barang bukti yang kami sita sebanyak 321,5 kg. Ya, sekali lagi 321,5 kg dengan rincian ganja sebanyak 179,19 kg, kemudian sabu 33,15 kg, ekstasi 16.793 butir, tembakau sintetis 4,52 kg, obat-obat berbahaya 166.327 butir, kemudian ada liquid THC 2.360 ml, kemudian ketamin yang merupakan prekursor dari narkoba 2,87 kg, kemudian ada serbuk bibit sinte yang dikenal dengan zat MDMB, VN Pinaka 7,86 kg, kokain 1,48 gram dan heroin 1,56 kg. Barang bukti berbagai jenis narkoba dengan total 321,5 kg itu kemudian langsung dimusnahkan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap 2 pria penyelundup narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 10 kg narkoba jenis sabu. Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap kapal nelayan yang membawa narkoba jenis sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. Polisi bergerak cepat berusaha menangkap pelaku, namun satu di antaranya mencoba kabur dan menceburkan diri ke air. Meski sempat berusaha kabur dengan menceburkan diri, para pelaku akhirnya pasrah ditangkap polisi.
Selanjutnya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Tim gabungan dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar keberadaan ladang ganja seluas 25 hektar di hutan Betong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Usai menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 5 jam lebih, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama TNI dan Bea Cukai berhasil menemukan ladang ganja di kawasan hutan Butong, Nagan Raya, Aceh. Operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, petugas menemukan 8 titik ladang ganja yang tersebar di beberapa tempat dengan luas mencapai 25 hektar. Tanaman ganja yang ditemukan dengan ketinggian mencapai 2 meter ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Diperkirakan batang ganja yang dimusnahkan petugas sebanyak 1 juta batang ganja atau seberat 180 ton. Hari ini kita melakukan operasi pengungkapan kasus 8 titik ladang ganja dengan luas 25 hektar. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak 25 Mei yang lalu. Bareskrim Polri telah mengamankan 2 orang tersangka dan 2 orang lainnya masih buron. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsa, iNews melaporkan.